semesta alam, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi aku. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi aku. Segala puji bagimu, aku ini milik-Mu. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Maha suci bagimu, Kau maha yang sempurna. Beri petunjuk-Mu Tuhan. Jumpa kembali di episode Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya, banyak yang tidak menyadari akan adanya batas umur atau batas usia kehidupan manusia di dunia ini. Jadi banyak sekali teman-teman orang yang tidak pernah berpikir bahwa manusia itu di dunia ini adalah sementara dan ada kematian, teman. Ada batas waktu, usia gitu, umur atau kematian kita. Nah ini yang aneh, banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari ini, teman-teman. Jadi seolah-olah memperlakukan hidup itu tanpa limit gitu, tanpa ada batas berapa lama kita bisa tinggal di dunia ini. Padahal dalam firman-firman Tuhan kan sudah ada semua pernyataannya, teman-teman. Nah ini coba sebelum saya masuk ke sharing ke draft saya coba bacakan dari dasar firmannya dulu, teman-teman. Coba teman-teman baca di satu kitab Petrus, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, teman-teman. Ini saya coba bacakan. Kekudusan dan kasih persaudaraan, dan judul perikopnya itu, teman-teman. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan si firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Nabi Isa itu gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus, yang telah memanggil kita gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita sebab Tuhan Allah adalah kudus. Dan jika kamu menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini di ayat 17 itu kan jelas-jelas teman-teman menyatakan bahwa kita hidup di dunia ini adalah menumpang. Menumpang adalah sementara, teman-teman. Nah, berarti kita mesti tahu ini gitu, mesti sadar tahu bahwa kita di dunia ini, di dunia fana ini adalah ya sementara, teman-teman. Nah, kita mesti mikir di mana sebenarnya kita tinggal yang tetap gitu, di mana rumah yang bukan sementara kita, yaitu rumah kita ya dari sisi versi Tuhan Allah, dari firman Tuhan ya adanya di akhirat nanti, di dalam sorga atau neraka, teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang manusia tidak sadari, teman. Jadi hidup itu seolah-olah semena-mena, tidak berbatas, teman. Tidak ada batas-batas kapan kita meninggalkan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan di ayat 17 itu jelas-jelas ya kita menumpang. Ini saya sekali lagi baca, teman-teman. Dan jika kamu menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini jelas, teman-teman. Ayat 17 katakan kita ini di dunia ini adalah menumpang. Berarti sementara, teman-teman. Berarti ada batas waktu usia kita, ada batas kematian, teman-teman. Nah, ini kadang-kadang nggak disadarin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Tuhan Allah. Jadi oleh karena firman Tuhanlah kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan firman Tuhannya dibangkitkan melalui Nabi Isa itu gitu dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju hanya kepada Allah. Nah, ini jadi kalau kita sudah bicara bagaimana dalam hati kecil kita menghidupkan firman Tuhan Allah, teman-teman, dengan lebih dalam mau mengenal firman Tuhan Allah, lebih mampu mengerti akan firman Allah, lebih berani melakukan firman Allah. Ya, di sini nanti timbulnya, teman-teman. Jadi sehingga iman kita, pengharapan kita tertuju hanya kepada Allah gitu. Setelah kita lebih dalam mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kita akan iman kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah saja gitu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas gitu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah itu, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan firman Tuhan kepada kamu gitu. Nah, ini intinya begitu, teman-teman. Jadi kalau kita menyimak kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, teman-teman, di sini dinyatakan ya pada ayat 17-nya yang menyadarkan kita bahwa kita ini di dunia ini adalah menumpang aja, teman-teman. Kembali lagi, mudah-mudahan ayat 17 ini bisa membuka pikiran kita gitu, bahwa pikiran dan pengertian kita gitu, bahwa ya itu tadi yang temanya gitu. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini ya ada usia gitu, ada umur, ada batas umur yang kita akan meninggal dunia, teman-teman. Meninggalkan dunia ini gitu. Meninggal dunia berarti mati, ya maksudnya meninggalkan dunia ini. Jadi istilah apa, teman-teman? Kadang-kadang kita nggak menyadari
kenapa sih ada istilah meninggal dunia gitu? Ya kenapa meninggalkan dunia gitu? Nah meninggalkan dunia terus kemana gitu? Ya berarti kan kalau sudah bicara meninggal dunia berarti ada batas waktu kita meninggalkan yang di dunia saat ini kita hidup. Nah pertanyaannya meninggalkan kemana gitu? Nah ini kadang-kadang orang tidak peka teman. Dianggapnya bahwa mengenal meninggal dunia, tapi dalam realita hidupnya meninggal dunia itu tidak pernah diulas, tidak pernah dicari pengertiannya meninggal dunia itu apa gitu loh. Ya benernya meninggal dunia ya mati teman-teman, ya kematian gitu loh. Nah masalahnya mati itu seolah tidak ada limit gitu, tidak ada batasan. Padahal firman Tuhan katakan yang di ayat 17 ya kita menumpang, dan kalau kita bicara nanti masuk ke lebih dalam lagi di kitab Mazmur juga ada dikatakan bahwa umur kita ini batasnya 70 sampai 80 tahun teman. Nanti coba kita cari ya. Di kitab Mazmur itu ada dinyatakan seperti itu. Nah, di kitab Perjanjian Lama yang dulu gitu dinyatakan juga ya nggak ada manusia yang lebih dari 120 tahun itu tidak ada gitu teman. Jadi kalau kita limitnya 70 tahun di kitab Mazmur sampai 80 ditambah di kitab Perjanjian Lama waktu zamannya Nabi Musa itu 120 tahun, berarti paling umur kita itu di range-nya antara 70, 80 sampai 120 tahun teman. Tapi kalau mungkin dipukul rata-rata ya jangan-jangan 70 80 tahun teman. Kita jarang sekali ketemu orang yang usianya di atas 100 tahun gitu. Ya apalagi 120 tahun gitu. Jadi kalau firman Tuhan di kitab Mazmur itu nyatakan umur manusia itu 70-80, ya ini saya anggap ya umur rata-rata kita, dan kita lebih baik pakai parameternya itu teman-teman. Bagaimana parameter umur kita adalah 70-80 bukan 120 tahun teman, karena rata-rata memang jatuhnya di umur di situ. Teman-teman saya, keluarga saya dan teman-teman saya yang meninggal di bawah 55 juga ada banyak teman, cukup banyak kok gitu. Apalagi zaman Covid begini, banyak sekali teman-teman yang meninggal di bawah usia 55 tahun gitu. Jadi ya lebih baik kita standarnya kalau kita parameternya sampai umur berapa sih batas umur hidup kita, usia kita di dunia ini, ya lebih baik pakai 70-80 teman-teman. Meskipun ada firman yang mengatakan usia yang manusia itu tidak ada yang lebih dari 120 tahun, itu ada gitu, kata-kata itu ada. Tapi parameternya lebih baik 70-80 aja, karena itu rata-rata aja teman. Ini saya sudah bacakan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman-teman. Nah ini sebelum masuk ke dalam saya langsung aja ke kitab Filipi aja teman-teman. Kita mundur sedikit di kitab Filipi. Filipinya teman-teman cari pasal 3 teman-teman. Filipi pasal 3 ayatnya kepecah teman-teman. Jadi ayat dari 7 sampai 16 dan dari 17 sampai 21 itu perikopnya beda gitu. Jadi kalau yang Filipi pasal 3 ayat 7 teman-teman, kena perikopnya itu judulnya kebenarannya sejati gitu. Jadi dari 7 sampai 16, tapi nanti saya mau lanjutkan lagi dari Filipi 3 pasal 7 ayat 17 sampai 21. Itu perikopnya berganti, judulnya itu nasihat-nasihat kepada jemaat gitu. Jadi beda perikop. Ini saya coba langsung bacakan aja teman-teman. Kitab Filipi pasal 3 ayatnya 7 sampai 16 teman-teman. 7 sampai 16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi bagi apa kalau kita melakukan firman Tuhan gitu. Malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan tersebut gitu, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena firman Tuhan itulah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi supaya aku memperoleh ya apa yang Tuhan janjikan itu teman-teman, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Jadi gampangnya gini teman, waktu ayat 7-8 ya teman, apa sih, jadi waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan, ya kita hidup dengan pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, dengan parameter kebenarannya kita sendiri. Tapi waktu kita sudah lebih mengenal firman Tuhan, kita sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, kita sudah lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah akhirnya kita tahu bahwa yang dulu kita lakukan itu tidak benar teman-teman. Ya tidak dengan tujuan dan dengan dasar dan tujuan yang benar gitu. Tapi setelah kita mengenal firman Tuhan, kita jadi sadar bahwa kita ini hidup sudah
belajar untuk lebih benar di dalam jalurnya firman-firman Tuhan itu, teman-teman, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada firman Tuhan tersebut, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi nah ini kalau kita udah bicara masuk ke dalam ayat 9-nya, teman. Jadi ternyata waktu kita sudah lebih dewasa rohani, waktu kita sudah lebih mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, ternyata firman Tuhan pun bisa diartikan dua, teman. Kalau cerita firman Tuhan yang tertulis yang cuma secara hukum, seperti deket-deket mirip-mirip pola-polanya kitab Taurat gitu, ya itu banyaknya firman Tuhan itu bicara dari sisi teori rohani, teman. Banyak bicara dari sisi teologi gitu. Tapi kalau kita bicara sudah masuk ke dalam kitab itu, kalau kitab Taurat itu mirip-mirip dengan kitab Perjanjian Lama, teman. Kalau di Alkitabnya Nasrani itu mirip-mirip dengan kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama itu lebih bicara bagaimana firman Tuhan itu bentuknya jadi logos, teman. Jadi seperti baku, tertulis, kaku gitu loh. Ya hukum, ya teologi, cuman begitu aja, teman. Nah tapi kalau kita sudah masuk ke dalam Alkitab yang Perjanjian Baru, firman Tuhan itu lebih hidup, teman-teman. Makanya dikatakan bukan logos lagi, menjadi rema, teman. Apa sih bedanya logos dengan rema? Logos itu apabila kita mengenal firman Tuhan itu lebih dari pikiran, perasaan, kehendak kita, teman-teman. Dari kepandaian kita, dari otak kita gitu, dari rasio kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan yang di kitab Perjanjian Baru itu lebih mengharapkan pengenalan, pengertian itu dari pikiran, perasaan, kehendaknya si Tuhan, teman-teman. Itu jadi kita ngarepinnya ada dorongan dari Tuhan yang memberi pengertian akan firman-firman tersebut dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, teman. Nah, untuk bisa mendapatkan ini kita butuh menghidupkan roh Tuhan, teman. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan, akhirnya pengertian firman itu berubah, teman. Berubah dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan. Gampangnya gitu, teman. Nah, waktu firman itu berubah dari logos menjadi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu kita sebutnya rema. Orang-orang Nasrani sebut itu rema. Rema adalah firman Tuhan yang disertai roh Tuhan, dorongan dari pengenalan, pengertian, pikiran, perasaan Tuhannya sendiri gitu. Itu kita sebut rema, teman. Jadi ini kita mesti nyampe ke titik rema, teman. Jadi benar-benar firman itu benar-benar apa yang seperti Tuhan rancang dan kehendaki yang terjadi di kita gitu. Perintah, peraturan firman Tuhan itu jadi nyata, yaitu pasti sesuai pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Kalau tidak nanti rancu, teman. Ya terlalu resiko apabila kita mengartikan firman hanya logos saja dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu kalau belum dewasa rohani susah, teman-teman, untuk bisa membedakan logos dengan rema. Itu susah karena kalau sudah bicara rema itu ya memang butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan, teman. Harus lebih mampu mengerti firman Tuhan gitu. Ya kalau ya kembali lagi, kalau sampai kita belum mengerti bahwa di dalam kita ada roh, bukan cuma dua unsur seperti orang dunia, orang keyakinan yakini bahwa kita cuma ada manusia itu terdiri tubuh dan jiwa. Nah sedangkan secara kedalaman rohani kita, ya kita nyatakan itu bahwa kita ini tidak dua, tapi ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah berarti ada unsur roh di dalam kita. Waktu kita tahu bahwa ada unsur roh di dalam kita, berarti kita harus tahu bahwa roh kita ini adalah wadah baitnya roh Tuhan di dalam kita. Berarti kita harus tahu kan hidup ini ada roh Tuhan. Nah waktu kita sudah mengerti akan ada roh Tuhan di dalam hidup kita, nah roh Tuhan ini, teman-teman, yang membuat kita mampu mengerti firman Tuhan, juga mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya ini jadi pentingnya pengenalan, pengertian akan firman Tuhan itu sampai sedalam ini, sampai sampai harus tahu bahwa di dalam kita ada roh, di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu. Ya, nah setelah kita mengenal itu, ya kita harusnya sudah lebih dewasa rohani, teman-teman.
Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah ini kalau teman-teman simak ya, setiap firman Tuhan begitu bicara kedalaman akan firman Tuhan, ini selalu teman. Contohnya kayak di ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan Allah, mengenal firman Tuhan Allah gitu, dengan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di sini dikatakan udah jelas penderitaan, teman. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, itu adalah start kita untuk seperti yang firman Tuhan katakan gitu. Ya bahwa kita ini akan menghadapi ya penderitaan gitu. Ya gampangnya waktu kita melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya kita menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena apa yang diperintah peraturan dalam firman Tuhan itu umumnya, teman, bertentangan dengan apa yang dunia perintah peraturkan. Ya selalu berbeda gitu. Jadi dunia perintah peraturan apa, firman beda, tujuannya beda, segala macam beda. Kenapa? Kembali lagi karena Tuhan anggap bahwa hidup di dunia ini tuh ya sementara, teman-teman. Jadi Tuhan bagaimana mengajar kita, bagaimana kita untuk bisa preparation gitu, untuk bisa persiapkan hidup itu bukan di dunia ini. Ya bagaimana mempersiapkan hidup untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat nanti, teman-teman. Ya di alam akhirat kan cuma ada dua, teman, antara surga atau neraka gitu. Nah di menentukan surga neraka itu justru saat kita hidup di dunia ini, teman. Bagaimana caranya kita untuk bisa tinggal di surga atau neraka itu dari sekarang kita hidup di dunia ini gitu. Jadi di dunia ini benarnya bukan untuk rumah kita menetap, tapi untuk proses belajar proses belajar bagaimana untuk kita bisa hidup masuk ke dalam keselamatan Tuhan di dalam akhirat nanti, teman. Tapi banyak orang dunia dan orang keyakinan malah salah kaprah. Ya hidup di dunia ini adalah dianggapnya tetap gitu, teman. Jadi segala macam fokus gitu hanya diarahkan bagaimana untuk mencari sukses duniawi di dunia ini, bagaimana mencari kebahagiaan di dunia ini gitu, dan bagaimana mencari hal-hal yang duniawi di dunia ini, teman-teman. Hanya itu aja fokusnya gitu. Nah setelah orang dunia, orang keyakinan mendapatkan tiga hal tadi, biasanya jadi hidupnya mapan, teman-teman. Hidupnya nyaman. Waktu hidup mapan dan nyaman, akhirnya tidak ingat bahwa hidup di dunia ini adalah menumpang. Ya tidak ingat bahwa hidup di dunia ini adalah sementara gitu, teman. Malah dijadikan seolah-olah kekal, kehidupan di dunia ini kekal. Nah ini jadi makin rancu, makin kacau lagi, teman-teman. Ini yang Tuhan khawatirkan gitu loh. Kalau orang sudah merasa aman, nyaman, tinggal di dunia ini, akhirnya makin sukar gitu, makin sukar untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya ada firman katakan orang kaya itu sangat sukar sekali masuk ke dalam surga. Meskipun beberapa kali saya sharingkan, bukan cuma orang kaya aja, ternyata banyak orang yang tidak kaya pun juga sukar masuk surga, teman. Tapi kalau memang dihitung orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, bedanya kalau orang kaya sukar sekali, sangat sukar masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak kaya sukar gitu. Kenapa sukar? Karena untuk masuk surga itu hampir rata-rata bertentangan semua dengan apa yang ditargetkan oleh si manusia pada umumnya, teman-teman. Beda sekali gitu. Jadi ini bedanya di situ. Jadi teman-teman harus sadar bahwa nanti kalau teman-teman sudah melakukan firman Tuhan, ya penderitaan itu akan mengiringi, teman. Itu nggak aneh gitu. Nah ini kalau saya teruskan lagi, yang kuhendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Nabi Isa itu, yang bagaimana kita ditangkap dalam arti kata hidup kita jadi berubah ya untuk melakukan perintah peraturan yang Nabi Isa sampaikan kepada kita, di mana perintah peraturan itu kan dari Tuhan Allah, teman-teman. Karena waktu itu Nabi Isa dijadikan alat bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua gitu tuh.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Nabi Isa. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam firman Tuhan tersebut gitu. Karena itu marilah kita, jadi teman-teman mesti ingat ya, untuk bisa benar-benar kita masuk dalam rancangan kehendak Tuhan itu, kita bukan cuma diam teman, tapi kita mesti mengejar untuk menangkapnya teman. Ini yang diajarkan firman seperti itu, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam yaitu melakukan firman Tuhan tadi teman-teman. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini perikop yang pertama itu kebenarannya sejati, itu maksudnya itu teman-teman. Nah kalau saya masuk ke dalam yang selanjutnya yang ayat 17 sampai 21 teman-teman, ini perikopnya itu berubah, judulnya itu nasihat kepada jemaat gitu. Nah, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru dari firman Tuhan tersebut teman-teman. Jadi banyak orang hidup itu malah kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Kesudahan mereka ialah binasa. Jadi kalau orang sampai berbalik tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ujung-ujungnya itu adalah kebinasaan teman-teman. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya juga yang namanya Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya ukurannya perut gitu, perutnya mereka gitu. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah waktu yang dia mulia itu malah jadi kesalahan mereka, aibnya mereka gitu. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi saja gitu. Nah ini kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, dan kita tidak melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya benar-benar ya hanya yang dibahas, ya hanya perkara duniawi aja. Ya bagaimana mencari kesuksesan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana mengumpulkan harta benda duniawi. Ya pasti kurang lebihnya begitu teman. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan harusnya keluarga negara kita bukan di dalam dunia ini, tapi ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan ya Tuhan itu sebagai juru selamat kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25, dan saya sambung lagi kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 16. Nah saya sambung lagi dengan kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Mudah-mudahan dasarnya untuk masuk ke draft saya jadi cukup berdasar gitu. Nah ini saya coba langsung masuk aja ke dalam draft saya teman-teman. Firman dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 17 teman-teman. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Firman seperti ini jelas-jelas menyatakan bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Jadi dunia ini adalah bukan rumah kita yang tetap gitu. Rumah kita yang Tuhan sediakan adalah di akhirat yang kekal teman-teman, di mana Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita sesuai amal dan ibadah kita selama kita lakukan hidup di dunia ini. Yang tadi teman, jadi kalau amal dan ibadah kitanya tidak sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan gitu, ya pasti masuknya neraka teman, ya berdosa dan masuk neraka. Tapi kalau kita melakukan hidup kita sesuai dengan
perintah peraturan firman Tuhan, ya mestinya masuk ke dalam surga gitu. Meskipun kalau yang lebih dewasa rohani itu bisa dikatakan bukan melakukan firman Tuhan aja teman, tapi mengajarkan firman Tuhan. Nah waktu kita mengajarkan firman Tuhan teman, kita masuk ke surga, tapi bukan sebagai warga surga biasa, tapi ya masuk ke dalam keluarganya Tuhan, masuk ke dalam tim kerjanya Tuhan di dalam surga gitu. Nah itu yang Tuhan benar-benar kendaki teman. Tuhan ingin sekali kita nyampe ke titik itu, tidak cuma sekedar masuk sebagai warga surga, tapi masuk sebagai keluarga kerajaannya Tuhan di dalam surga gitu. Itu Tuhan hendaki begitu. Firman di kitab Mazmur 90 ayat 10 teman-teman, masa hidup kita kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap gitu. Nah ini tadi dikatakan bahwa kalau kita pengen sadar bahwa umur kita itu ada batasnya, ya di kitab Mazmur ini teman-teman. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 itu jelas-jelas kitab itu menyatakan, ayat itu menyatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu batas umur kita seperti itu teman-teman. Meskipun tadi saya katakan di kitab Perjanjian Lama itu ada yang mengatakan batas umur manusia itu maksimal 120 tahun. Tidak ada sampai hari ini orang yang umurnya di atas 120 tahun itu, kata firman tidak ada teman. Jadi batasnya cuma ya 120 tahun. Tapi kalau ya itu tadi saya katakan, ya mungkin kalau kita jarang sekali ketemu umur 120, jangan kan 120 tahun, di atas 100 tahun pun udah enggak banyak gitu. Ya mungkin balik lagi kalau buat parameter kita ya cukup dengan 70-80 tahun aja teman, supaya kita buru-buru sadar gitu. Jadi di firman itu katakan gitu teman-teman. Jadi bagi yang tidak menyadari ya harus sadar bahwa umur itu ada batasnya, bukan nggak ada batas gitu seperti yang orang dunia dan orang keyakinan lakukan gitu. Dari dua ayat di atas, 1 Petrus 1 ayat 17 dan juga kitab Mazmur 90 ayat 10, jika kita percaya akan keberadaan pribadi Tuhan dan percaya juga akan firman Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ada batas waktu kehidupan, sehingga kita harus mencari rumah yang kekal. Di dunia itu adalah rumah yang sementara. Kita harus mencari rumah yang kekal yang Tuhan telah sediakan di surga nanti. Nah ini yang kita mesti sadar, itu maksud saya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita sambung di kitab firman kitab Filipi pasal 3 ayat 7 teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Isa itu gitu. Kedalaman pengenalan dan kemampuan serta keberanian melakukan firman yang menyebabkan perubahan hidup kita. Nah ini teman-teman, apabila kita tidak mengalami tidak mengalami kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kita tidak mendapatkan kemampuan mengerti firman Tuhan, teman. Kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Nanti takutnya gitu teman-teman. Yang dulu kita anggap bahwa itu benar, ya setelah kita lebih dewasa rohani kita bisa anggap salah teman-teman. Makanya jadi makin cepat kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, menurut saya itu yang terbaik teman-teman, daripada semakin ditunda-tunda, pengenalannya ditunda, pengertiannya ditunda, keberanian melakukannya ditunda. Ujung-ujungnya terlalu banyak teman-teman nanti penyimpangan, yang kesalahan yang kita lakukan itu ya jauh dari kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tapi kalau semakin kita cepat mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, kan penyimpangan kesalahannya jadi makin mengecil teman-teman. Ya kalau kita bisa dari usia muda gitu, ya kalau bisa benar-benar usia fisik kita muda, tapi pengenalan kebenaran firman Tuhannya sudah dewasa, itu kan yang terbaik teman-teman. Tapi yang justru sekarang itu yang konyol itu kan banyak sekali yang usia fisiknya sudah 55 tahun. Ya kalau 55 tahun itu kan
Kalau kita targetnya umur kita, tadi kita Mazmur 90 ayat 10 katakan umurnya 70 80, apabila kita usia pensiun itu 55 teman, berarti mencapai 70 tahun itu kan sisa 15 tahun teman-teman. Ya, kita uber sampai umur 80 tahun itu 25 tahun teman-teman. Itu usia fisiknya kita boleh sekarang 55, tapi jangan-jangan kita itu masih benar-benar kayak balita rohani loh teman-teman. Ya cuman secara fisik aja gitu kita udah umur 55. Nah ini kalau kita nggak buru-buru belajar dari 55 ke 70, 55 ke 80, terus mau bagaimana teman-teman gitu? Apa kita nggak khawatir, apa kita nggak takut tinggal sisa 15-25 tahun itu? Apakah kita bisa keburu gitu ya, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan? Ya ini makanya balik lagi ya, kalau yang udah ke kepalang umur 55 ke atas ya sudahlah, daripada tidak berubah kan makin bahaya. Tapi kalau kita bicara kita sebagai orang tua yang sudah lebih mengenal mengerti agama, ya kita mesti sampaikan kepada keluarga dan teman-teman kita ya bahwa yang terbaik itu dari secara fisik muda gitu ya, kita harus lebih dewasa rohani, lebih mengenal kedewasaan rohani daripada kebalik teman-teman. Setelah fisiknya dewasa tapi rohaninya masih balita gitu, terlalu riskan teman-teman hidup dalam kondisi begitu. Nanti takutnya yang tadi banyak salah jalan teman-teman, karena kita kalau tidak hidup dengan mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, apa yang tadinya kita anggap benar itu bisa salah teman-teman. Ini yang terlalu resiko, maksud saya seperti ini teman. Jadi makin cepat kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita makin terhindar dari kemungkinan salah-salah dalam melakukan kehidupan aja teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sambung lagi dengan firman di kitab Filipi pasal 3 ayat 18 teman-teman. Banyak orang yang hidup sebagai seteru firman Tuhan itu. Banyak orang yang hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan karena parameternya duniawi teman-teman. Ya parameternya itu apa ya? Memang kalau orang dunia dan orang keyakinan, maksudnya orang keyakinan itu orang yang beragama tapi tidak rohani, maksudnya tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar gitu. Itu orang keyakinan, tidak beda dengan orang dunia teman-teman. Nah mereka itu ya biasanya umumnya tidak hidup dengan sesuai firman Tuhan gitu ya. Mereka umumnya hidup ya sebagai seteru, jadi kebalikan dari apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu, karena tidak mengenal teman, tidak mengerti juga gitu. Jadi belum tentu mereka jahat, cuma karena tidak mengerti. Nah ini yang mestinya tugas kita teman. Bagaimana tugas kita yang sudah lebih mau mengenal itu, ya bagaimana Tuhan katakan bisa nggak sih kita melakukan firman ya. Kalau melakukan firman itu kan kita kan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan teman. Tapi kan juga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya kita harusnya juga mengajarkan teman, mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan bagi kita yang bukan mentor rohani atau bukan rohaniawan. Ya kita bisanya cuma bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan saja gitu lewat kesaksian hidup kita. Ya seperti yang saya lakukan pagi ini gitu, cuman sebatas itu teman-teman. Saya saksikan bahwa gini gitu apa yang saya alamin hidup bersama Tuhan, dan apa ya dasar landasan firman Tuhannya ada gitu teman. Ya kita cuma cukup memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita aja. Tapi kategori secara rohaninya apabila kita sudah melakukan seperti ini pun ya sudah dianggapnya apa itu teman-teman? Ya mengajarkan gitu. Nah Tuhan cuma katakan di dalam firman-Nya, apabila kita melakukan firman Tuhan dan bisa mengajarkan firman Tuhan lewat hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan pun, ya Tuhan kasih lebih gitu. Dan mendapatkan priority lebih di akhirat nanti teman-teman. Masuk ke dalam surga bukan hanya sebagai warga surga, tapi bisa masuk ke dalam surga sebagai tim keluarganya Tuhan di dalam sorga gitu, dalam pemerintahan sorga. Karena di sana kita ini kan karena istilah juga kerajaan sorga, ya kita akan ada pengaturan terhadap warga sorganya teman-teman. Mungkin kalau kembali lagi kalau di pemerintahan seperti sekarang gitu ya di dunia ini, ya mungkin tidak beda
seperti ada presidennya, ada gini. Cuman mungkin ini cerita kerajaan kali ya. Jadi mungkin lebih bisa diibaratkan seperti kerajaan negara yang masih dengan memegang sistem kerajaan. Jadi ada rajanya, ada ratu, ada rajanya, ada pasukan-pasukan di dalam kerajaannya gitu teman. Nah kita jadi anggota kerajaan surga di situ teman-teman. Jadi kembali lagi teman, banyak orang yang hidup sebagai seteru firman Tuhan karena tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Sehingga hidup tidak sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan, sehingga tidak menuai janji-janji Tuhan, serta tidak masuk dalam hidup dalam rancangan kehendak Tuhan yang sesuai pikiran serta perasaan dari jiwanya Tuhan sendiri gitu. Jadi ya itu balik lagi teman, kalau kita tidak kalau kita cuma sekedar mengenal firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita juga yang dikhawatirkan gitu teman-teman. Jadi kita hidup sesuai kitanya beranggapan kita melakukan firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Yang dikhawatirkan itu teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kita hanya melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak kita saja gitu. Nah ini yang jadi tidak maksimal teman, tidak bisa sempurna yang seperti Tuhan kehendaki gitu. Kalau cuma logos aja, jangan-jangan yang kita dapat itu cuma bicara kita jadi orang baik gitu. Jadi orang yang hidup benar-benar taat melakukan firman Tuhan sesuai yaitu pikiran perasaan kehendak sendiri karena roh Tuhan tidak dihidupkan gitu. Tapi kalau kita bicara kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan, yaitu sempurna teman. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat di firman kitab Filipi pasal 3 ayat 19 teman-teman. Ya, di sini dikatakan kesudahan mereka, maksudnya orang-orang yang tidak mengerti firman, orang yang tidak sadar akan dunia ini adalah fana ya, sehingga kita mesti ada persiapan gitu apa yang kita lakukan dalam hidup kita di dunia ini, yaitu ujung-ujungnya firman Tuhan di Filipi pasal 3 ayat 9 katakan bahwa kesudahan mereka itu adalah kebinasaan gitu ya. Ujung-ujungnya orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan akan berujung dengan kebinasaan teman-teman. Tuhan mereka, bahkan firman Tuhan katakan ya Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi ukuran dia hidup benar tidak benar itu bukan diukur dari apa yang mereka lakukan sesuai firman atau tidak, tapi ukurannya itu ya perut mereka, ya itu perut mereka itu dalam arti kata kalau cerita zaman dulu kan mungkin nggak seribet zaman sekarang. Jadi ukurannya perut mereka itu adalah makan, minum, dan pakaian aja teman. Paling ujungnya gitu. Perut mereka itu diidentikan kebutuhan duniawi itu tidak jauh-jauh teman-teman dari makan, minum, dan pakaian. Tapi makin berkembangnya dunia sekarang jadi berubah teman-teman. Ya bukan cuma sekedar makan, minum, dan pakaian, tapi mungkin lebih diterjemahkan lebih umumnya ya manusia itu bukan butuh cuma makan, minum, dan pakaian, tapi butuh harta gitu, butuh tahta, butuh pemenuhan hal duniawi. Jadi lebih luas lagi teman-teman, syaratnya itu makin banyak gitu. Nah kalau kita lebih umumkan lagi ya, manusia itu yang disebut perut mereka itu adalah kesusahan duniawi teman-teman, kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi gitu. Jadi lebih luas lagi yang padahal zaman dulu gitu ya cuma butuhnya cuma makan, minum, dan pakaian karena memang tidak butuh tuntutan apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang udah modern kan jadi makin banyak teman-teman. Nah yang dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka itu maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi yang penting kalau target sukses duniawinya bisa berhasil, yang penting apabila kebahagiaan duniawinya bisa berhasil, yang penting apabila kebutuhan nafsu dunianya berhasil, ya berarti sudah cukup gitu. Nah ini yang disebut adalah Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya jadi bukannya mengikuti apa yang Tuhan rancang dan Tuhan kehendaki, tapi basicnya cuma ukurannya ya sesuai dengan apa yang si manusia itu rancang dan kehendaki teman-teman. Yang cukup dengan yaitu balik lagi target-target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi saja teman-teman. Maksudnya perut mereka seperti itu teman-teman. Nah ini masih ada sambungannya, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Nah
waktu mereka beranggap bahwa dia sukses secara duniawinya, dia bahagia secara duniawinya, segala macam kebutuhan sesuai nafsu duniawi terpenuhi semua. Nah itu kemuliaan mereka itu teman maksudnya. Nah itu kan kalau dari sisi firman Tuhan malah menjadi aib teman. Bukan kemuliaan tapi jadi aib gitu. Dari kacamata Tuhan itu adalah aib. Tapi bagi orang-orang dunia, orang yang punya keyakinan itu bukan aib gitu, itu kemuliaan. Justru orang sukses itu harus seperti itu loh. Bahkan banyak sekali orang-orang tua yang bisa menasihati anaknya ya hal-hal duniawi tadi teman. Nah itu kan sama aja orang tua menjerumuskan anak-anaknya gitu. Nah sebenarnya kalau orang yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, tugas kita itu kan ada teman-teman. Contohnya misalnya saya gitu ya, sebagai seorang suami saya harus mengasihi istri, sebagai seorang anak saya harus menghormati ayah dan ibu saya, sebagai bapak saya harus menuntun anak-anak kita ke dalam ya kebenaran firman Tuhan tadi, ya sampai ketemu dengan Tuhan. Nah kalau orang tuanya tidak bijaksana, ya akhirnya tidak mengerti akan firman Tuhan, ujungnya mendidik anaknya itu malah kacau, nuntunnya malah bukan ke surga, bisa nuntun ke neraka teman. Kenapa? Karena yang dituntun ke anak-anak itu bukan hal-hal yang Tuhan perintah peraturkan, tapi yang dunia perintah dan peraturkan, bahwa targetnya itu adalah bagaimana mencari yaitu kesuksesan duniawi tadi teman, kebahagiaan duniawi gitu ya, hal-hal duniawi. Jadi selalu larinya akan ke situ lagi teman, diarahkan akan ke situ lagi gitu. Nah ini yang apa ya, kalau dari sisi firman Tuhan alangkah salahnya gitu apabila orang tua tidak bisa menuntun anak-anaknya ke dalam kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki teman. Masalah nanti anak-anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, orang tuanya bagaimana, ya itu kan urusan mereka. Yang penting bagi Tuhan itu kan kitanya mau nggak melakukan seperti yang diperintah oleh Tuhan, bahwa kita itu saya sebagai anak itu diperintah Tuhan harus menghormati orang tua. Dan reaksi orang tua kita nanti bagaimana positif negatif kita nggak peduli, yang penting kita harus hormat teman. Ya begitupun kita mengasihi istri kita, ya lepas nanti istri kita pantas dikasih atau tidak ya terserah, yang penting Tuhan perintahkan bahwa kita harus mengasihi istri kita gitu. Nah begitupun kita menuntut anak-anak kita teman. Masalah nanti anak-anak kita menuruti perintah peraturan kita ya itu terserah gitu ya, tapi kita secara versi Tuhan ya kita bertanggung jawab ke Tuhan seperti itu teman. Ya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan terhadap orang tua kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga besar kita, keluarga kecil, semua teman, sesama kita gitu. Yaitu Tuhan cuma minta itu seperti itu gitu. Itu kalau kita tidak dengan dasar begitu, takutnya jadi kemuliaan dunia itu ya malah jadi aib untuk kemuliaan bagi Tuhan gitu. Nah ini yang terlalu riskan kalau kita nggak tahu arti-arti di situnya gitu. Nah di sini juga dikatakan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi itu. Jadi dari semua itu tadi teman-teman ya, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka gitu. Nah pikiran mereka semata-mata gitu ya cuma tertuju kepada perkara-perkara duniawi tadi teman-teman. Lingkupnya itu nggak bisa lari dari hal-hal duniawi tadi gitu. Nah kenapa seperti itu? Kembali lagi teman, karena kurang ada kemauan untuk mengerti akan firman Tuhan ya, kurang apa ya, jadi kurang mampu mengerti teman, kurang mampu mengerti apa sih yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah nanti ujung-ujungnya ya bisa-bisa juga kurang berani teman, kurang berani ya untuk melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi kedewasaan rohani ini yang dibutuhkan untuk bisa apa yang Tuhan rancang kehendak itu bisa terjadi dalam hidup kita teman-teman. Yaitu untuk dewasa rohani itu ya kita dari awalnya teman-teman harus punya kemauan dulu teman, kemauan, karena kemauan itu adalah hak independennya kita, nggak bisa Tuhan paksain. Kita harus mau dulu, kita harus mau mengenal akan Tuhan. Nah mengenal akan Tuhan itu tidak ada jalan lain teman-teman, bukan ke gua-gua atau ke gunung-gunung atau nyari di tepi pantai gitu. Yang namanya kita mau mengenal Tuhan itu ya firman Tuhan katakan harus dari
firman teman-teman. Harus kita mau mengenal firman Tuhan itu. Nah, waktu kita mau mengenal firman Tuhan dan terus kita pelajari terus dari meskipun tidak apa-apa, waktu awal itu kan mengenal firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, dari jiwa kita. Tapi karena kita mau mengenal, akhirnya kita jadi butuh sharing, dengar khotbah, baca buku rohani segala macam. Nah, nanti berujung teman-teman, dari kemauan itu berujung kita jadi lebih mengerti teman-teman. Meskipun lebih mengerti dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi dengan mengerti seperti itu juga kita jadi tahu bahwa unsur Bapa di tubuh kita itu terdiri ternyata bukan cuma tubuh dan jiwa aja, tapi juga ada roh. Itu pasti di kemauan pengertian kita, meskipun pakai pikiran, perasaan, kehendak kita pasti akan tahu itu bahwa di dalam kita itu ada roh gitu, bahwa ada roh Tuhan yang tinggal di dalam roh kita, itu juga akan tahu teman. Nah, tapi semakin kita sudah makin dalam mengenal itu, otomatis meningkatkan kemampuan kita untuk mengerti. Nah, waktu itu kita bisa tahu bahwa untuk mengerti itu butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita teman. Waktu roh Tuhan hidup di dalam roh kita, otomatis kita jadi mampu mengerti beneran teman. Mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, apa berarti kita mulai lebih meningkat ya teman, bahwa kita sudah lebih mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan Tuhan, dari jiwanya Tuhan. Nah, ini udah jauh lebih benar. Nah, waktu kita sudah mengerti dari pikiran, perasaan Tuhan, kita tahu bahwa roh Tuhan itu adalah punya kuasa yang membuat kita mengerti, bahkan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, mulai dari sini teman-teman, kita bisa meningkatkan kedewasaan rohani kita, bahwa yang ternyata memang hidup untuk dewasa rohani itu ya butuh mengenal firman Tuhan, butuh mengerti firman Tuhan, dan butuh mampu melakukan firman Tuhan. Nah, setelah ini semua ya harus butuh roh Tuhan, sehingga roh Tuhan ini yang membuat kita ya jadi dewasa rohani teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi, saya coba cerita compare semua dari semua sisi, cuman ujungnya gitu teman. Jadi kembali ke tema hari ini, ya kita harus mengerti, harus sadar bahwa kita hidup itu istilahnya ada meninggal dunia, berarti akan meninggalkan dunia teman-teman. Berarti ada batas umur, ada batas usia di dalam kehidupan manusia di dunia ini teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.